name is Khadija Rani. I'm from Accounting 2A and my ID number is 203214000 and 2. And I will to present my e-journal accounting, and the title is the influence of board of commissioners and audit committee, effectiveness, ownership, structure, bank monitoring, and firm life cycle on accounting fraud. Jadi artinya itu pengaruh Dewan Komisaris dan efektivitas komite audit, kepemilikan struktur pemantauan bank, dan siklus hidup perusahaan penipuan akuntansi. Oke, langsung saja kita selanjutnya next. And first one is abstract. Financial statement fraud has caused market participants, including investors, employees, creditors, and pensioners. Capital market participants expect active and vigilant corporate governance to ensure the quality, integrity, and transparency to financial information. Financial statement fraud is a serious threat to market participant confidence in published audited financial statements. Oke, jadi yang dimaksud itu adalah penipuan laporan keuangan telah merugikan pelaku pasar, termasuk itu investor, karyawan, kreditur, dan pensiunan. Itu pelaku pasar modal itu mengharapkan tata kelola perusahaan yang aktif dan waspada untuk memastikan kualitas, integritas, dan transparansi informasi keuangan. Penipuan laporan keuangan itu merupakan ancaman serius bagi kepercayaan pelaku pasar terhadap laporan keuangan auditan yang dipublikasikan. Kecurangan laporan keuangan akhir-akhir ini mendapat perhatian yang cukup besar dari kalangan profesi akuntansi, akademisi, dan regulator. And next, introduction. Financial statements, which are required to be reported periodically, represent the company's responsibility to inform its stakeholders about the company's financial condition as one of the information sources used for decision making by the company's stakeholders. Financial statement must provide reliable and relevant information. As a creditor, banks must manage their credit risks to minimize such risks. Bank must have a high-quality monitoring system to prevent the borrower's misconduct, which result in a default position. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah dalam pengantar ini yang dimaksud itu laporan keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan perusahaan sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang andal dan relevan. Sebagai kreditur, bank harus mengelola risiko kreditnya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank harus memiliki sistem pemantauan yang berkualitas tinggi untuk mencegah kesalahan peminjam yang dapat mengakibatkan posisi default. Okay, next, literature review. And first one is financial statement fraud. Most of previous studies have found that the quality of financial statement can be affected by the existence of earning management. To good corporate governance. Good corporate governance is expected to prevent the occurrence of financial statement fraud. And 3, board of commissioners. 1, the internal governance structure is the board commissioners, who has the main function to supervise and monitor management action. And 4, audit committee. In performing their duties, board of commissioners is supported by audit
komite. Jadi yang dimaksud dengan literatur review atau tinjauan literatur ini yang pertama itu pelaporan keuangan. Itu sebagian besar penelitian sebelumnya menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh adanya manajemen laba. Yang kedua itu tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik itu diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga itu komisaris, salah satu struktur tata kelola internal adalah Dewan Komisaris yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan memantau tindakan manajemen. Dan yang keempat itu komite audit. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh komite audit. Yang selanjutnya itu and 5 is bank monitoring. Bank have a specific interest for monitoring the borrower's activities to manage their credit risks. And 6, ownership structure. Companies that are controlled by families have a structure which will lessen the agency conflict between the shareholders and the manager, and the creditor believes the companies which are controlled by families are more concerned with creditors' interests and have less monitoring costs, according to Fama and Jensen. And 7, company life cycle. The ability to generate profit in a company general depends on the life cycle stage. And 8, audit committee and probability of accounting fraud. The role of the audit committee is to ensure the quality and reliability of present of financial report. And 9 is hypothesis development, board of commissioners and probability of accounting fraud. The effectiveness of the board of commissioner performance will prevent of accounting fraud shall be reduced by an audit committee which perform effectively. Jadi yang dimaksud itu yang kelima, maksud saya itu adalah pemantauan bank. Bank memiliki kepentingan khususnya untuk memantau aktivitas meminjam untuk mengelola risiko kreditnya. Terus yang ketujuh itu struktur kepemilikan. Maksud saya yang kelima itu struktur kepemilikan. Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga memiliki struktur yang akan mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer dan kreditur. Percaya bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga lebih mementingkan kepentingan kreditur dan memiliki daya pengawasan yang lebih rendah menurut keluarga dan Jensen. Yang ketujuh itu siklus hidup perusahaan. Kemampuan untuk menghasilkan laba dalam suatu perusahaan umumnya tergantung pada tahapan siklus hidup. Yang ke-8 itu komite audit dan probabilitas penipuan akuntansi. Peran komite audit di sini adalah untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Yang ke-9 itu adalah pengembangan hipotesis Dewan Komisaris dan probabilitas kecurangan akuntansi. Efektivitas kinerja Dewan Komisaris akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi harus dikurangi dengan adanya komite audit yang bekerja secara efektif. Next, 10 is ownership structure and probability of accounting fraud. This percent ownership structure is found only in the United States of America and Britain. 11 is company life cycle and probability of accounting fraud. Is every company has a life cycle stage. Divide the company life cycle into 3 cycle: young, mature, and old. Life cycle of the frame affect the component of company's balance sheet, income statement, and cash flow report. Jadi ini maksud yang pertama yaitu struktur kepemilikan dan probabilitas penipuan akuntansi. Struktur kepemilikan yang tersebar hanya ditemukan di Amerika Serikat dan Inggris. Padahal di sebagian besar negara berkembang, struktur kepemilikan perusahaan itu berada di bawah kendali keluarga.
Dan yang ke-11 itu adalah siklus hidup perusahaan dan probabilitas penipuan akuntansi. Yang dimaksud yaitu dia setiap perusahaan memiliki tahapan siklus hidup. Membagi siklus hidup di perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu siklus muda, siklus dewasa, dan siklus tua. Siklus hidup perusahaan mempengaruhi komponen neraca perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Oke. Next. Data and method. Sample selection and description. The population of this study is all non-financial companies which are registered in Indonesian Stock Exchange in the years of 2005 to 2011. To test the hypothesis of this study, the regression logistic was used. The dependent variable in this study is a binary variable, that is whether company was practicing fraud or not in their financial report. In this study, to determine the relationship between. Jadi dimaksud dengan data dan metode itu adalah pemilihan sampel dan deskripsinya. Oke. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai 2011. Seperti data yang ada pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 itu dia untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan regresi logistik yang tergantung variabel dalam penelitian ini adalah variabel binary, yaitu apakah perusahaan melakukan kecurangan atau tidak dalam laporan keuangannya dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungannya gitu. Oke. Next, variable construction. The dependent variable in this study is accounting fraud. The effectiveness score of Board of Commissioners and Audit Committee is calculated based on the value cumulated from the checklist as arranged by the characteristic of Board of Commissioners and Audit Committee, which include independency, activity, size, and competency. Jadi yang dimaksud dengan konstruksi variabel itu adalah variabel yang terikat dalam penelitian ini, yaitu akuntansi tipuan, keefektifan skor papan dari komisaris dan komite audit itu dihitung berdasarkan nilai-nilai yang terakumulasi dari daftar periksa seperti yang diatur oleh karakter dewan komisaris dan audit panitia yang meliputi kemandirian, aktivitas, ukuran, dan kompetensi seperti yang tertera pada tabel 4 ini gitu loh. And next, this study has defined that the life cycle of company into 3 stages of life cycle: young, mature, and old. That is the category of companies that might have a possibility to conduct fraud, or companies that are in the young and mature stage of their life cycle, and the category of companies that have a low tendency to conduct fraud, or companies that are in the old stage of their life cycle. Jadi maksud dengan tabel 5 ini seperti yang tertera di layar ini, yaitu studi ini telah membagikan kehidupan siklus perusahaan menjadi 3 tahap, yaitu siklus muda, dewasa, dan tua, yaitu kategori dari perusahaan yang mungkin memiliki kemungkinan untuk melakukan penipuan atau perusahaan yang berada daripada tahap muda dan tahap matang dari siklus hidup mereka, dan kategori dari perusahaan yang memiliki rendah kecenderungan itu dia untuk melanggar penipuan gitu, atau perusahaan yang berada dari perusahaan lama atau panggung lama itu dari siklus hidup mereka gitu. And next, descriptive statistic. The mean score for the Board of Commissioners is 34 to 951. It can be concluded that all research observation has an effective Board of Commissioners. In general, the Board of Commissioners in the whole research
observation does not have a good independency characteristic. Okay, and next is empirical test. Table 6 so that the categories of question about independency have a p-value mean 0 to, 0.05, which mean for the non-normal distribution data there is a significant difference in the independence between fraudulent companies and those that do not conduct fraud. Jadi yang dimaksud dengan descriptive statistik itu adalah yang pertama itu skor rata-rata untuk papan dari komisaris adalah 34,51. Bisa jadi menyimpulkan bahwa semua observasi penelitian memiliki papan efektif komisaris. Secara umum, Dewan Komisaris dalam seluruh observasi penelitian tidak memiliki ciri kemandirian yang baik, sedangkan nilai maksimum dapat adalah 18. Tabel 5 itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktivitas karakteristiknya adalah 15,49. Ini masuk rata-rata komite audit. Di pengamatan ini, belajar memiliki kerabat aktivitas sedang. Kriteria penilaian digunakan ketika minimal anggota komite audit didasarkan pada standar minimum yang ditentukan oleh BEI dan Bapepam LK. Terus selanjutnya itu ada empiris. Misalnya tabel 6 itu menunjukkan bahwa kategori dari pertanyaan tentang kemerdekaan memiliki nilai P kurang dari 0,05, yang artinya untuk tindak normal distribusi data ada perbedaan yang signifikan dalam kemerdekaan antara penipuan perusahaan dan mereka yang melakukan tindakan penipuan, seperti yang tertera di samping ini ya. And next, based on the table 7, the question about the competence have a p-value 0,05. Therefore, it can be concluded that for the non-normal distribution data, this is significant difference regarding the competence between the fraudulent and non-fraudulent companies. This study used logistic regression to test effectiveness of board of commissioners, effectiveness of audit committee, monitoring bank, family ownership, for green ownership, and the firm life cycle in the probability of fraud competence. Jadi yang dimaksud itu adalah berdasarkan tabel 7, pertanyaan tentang kompetensi memiliki nilai P kurang dari 0,05. Karena itu dia dapat disimpulkan bahwa untuk non-distribusi normal data ada signifikan perbedaan mengenai kompetensi antara penipuan dan tindak curang perusahaan. Ini penelitian menggunakan regresi logistik untuk menguji efektivitas Dewan Komisaris, efektivitas dari komite audit, bank pemantau, kepemilikan keluarga, asing kepemilikan, dan siklus hidup perusahaan dalam probabilitas penipuan kejadiannya gitu. Jadi regresi logistik testis disajikan pada tabel selanjutnya, seperti tabel 7 ini yang seperti tertera di layar. Okay, next. Based on the result of logistic regression in table 8, it can be seen the variable score has a negative coefficient. However, it is not significant at 10%. The result of the test show that
The score of board of commissioner does not have any effect on the probability of fraud. This means that an active board of commissioners will lessen the probability of fraud occurrence in financial report. Jadi yang dimaksudnya yaitu berdasarkan hasil regresi logistik di tabel 8 seperti terlihat di tabel di samping, itu dapat dilihat bahwa variabel skor BD-nya itu memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan pada sama dengan 10%. Hasil dari tes menunjukkan bahwa skor papan komisaris tidak memiliki efek pada probabilitas penipuan. Ini berarti bahwa yang efektif dari komisaris itu tidak ada mengurangi kemungkinan dari tipuan gitu kan. Kejadian dalam laporan keuangan berdasarkan regresi logistik pada tabel 8 itu dapat dilihat bahwa variabel skor H dia mempunyai sebuah efek negatif, yaitu konsistennya menunjukkan signifikan pada 5%. Next, conclusion, this study is aimed at testing with her there are effects of the effectiveness score of board of commissioners, effectiveness score of audit committee, monitoring role of bank, family ownership, control of capital from the foreign capital, and the life cycle of company on the fraud occurrence on financial report. The effectiveness score of board of commissioners has no effect on the probability of fraud occurrence in financial report. This means the performance of effective board of commissioners does to make lower the probability of fraud, not conduct the role of monitoring of bank monitoring divided by the total asset will not lower the probability of committing fraud. The ownership structure of the company saw that the company with foreign ownership could not lessen the probability of fraud occurrence. The life can happen at different stages of the life cycle of company. In the future research, it might be possible to extend the research period such as or I using other variables in measuring corporate governance, such as the board of directors variable age, gender, hours of work, competencies, and outside or inside director internal audit, or with her the internal audit is report to audit committee or to management competency members of the internal audit or external audit, with questionnaires or surveys to better reflect the condition of board, commissioners, and audit committee. Jadi kesimpulannya itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada efek dari skor efektivitas papan komisaris, efek skor komite audit, pemeran pemantauan bank, keluarga kepemilikan, penguasaan modal dari orang asing gitu, dan siklus hidup perusahaan pada terjadinya kecurangan laporan keuangan. Skor efektivitas papan dari komisaris itu tidak berpengaruh pada kemungkinan dari terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Ini berarti bahwa kinerja dari papan efektif komisaris tidak membuat turunkan kemungkinan penipuan. Bukan mengadakan itu, peran pemantauan bank tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya penipuan. Ini berarti bahwa rasio pinjaman dari bank dengan kemampuan pemantauan yang baik dibagi dengan jumlah seluruh aset tidak akan menurunkan probabilitas dari melakukan penipuan. Struktur kepemilikan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dengan asing kepemilikan tidak bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Itu siklus hidup perusahaan di
siklus muda. Siklus tidak terpengaruh signifikan terhadap kemungkinan dari kejadian penipuan. Artinya, penipuan bisa terjadi pada berbagai tahap siklus dari perusahaan. Dalam penelitian masa depan, mungkin untuk memperpanjang periode penelitian itu seperti saya menggunakan variabel lain dalam pengukuran tata kelola perusahaan, seperti dewan variabel direktur, dalam audit, atau external audit gitu. Dan memperoleh skor indeks papan dari komisaris dan komite audit oleh menggunakan data selain data sekunder dengan kuesioner atau survei untuk lebih baik mencerminkan kondisi papan komisaris dan komite audit. And finish, thank you. So, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya harap Anda bisa mengerti dan kurang lebihnya saya